Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Supardian Saputra, CKP Angkatan 9, Kabupaten Langkat. Berikut adalah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Peran guru dalam menciptakan budaya positif. Sebelumnya, kita mempelajari tentang bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saat ini, kita mempelajarinya. Kita makin paham peran kita sebagai guru. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Sama halnya, jika tanah tersebut diibaratkan sekolah, maka salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif bagi para murid. Lingkungan yang positif akan membentuk budaya positif. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, dalam proses menuntun dibutuhkan ekosistem pendidikan. Keterkaitan budaya positif dengan peran dan nilai guru penggerak. Kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di lingkungan sekolah, yaitu 1. Mengembangkan diri dan orang lain. 2. Memimpin pembelajaran. Guru penggerak juga harus sadar dengan nilai-nilai guru penggerak yang disandangnya, yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Reflektif, 3. Mandiri, 4. Kolaboratif, serta 5. Inovatif. Demikian juga, guru penggerak harus memahami perannya, yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan budaya positif dengan materi, visi, guru penggerak. Sebuah komunitas sekolah yang ingin berubah, maka harus mau berefleksi dan menggali lebih dalam hal-hal yang bermakna, untuk kemudian diinternalisasi dan dijadikan sebagai bahan perbaikan, peningkatan dalam menjalankan perubahan demi perubahan. Perlu kita ingat kembali, proses bagja harus dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid dan berpihak kepada murid. Dari sana kemudian diturunkan menjadi berupa prakarsa perubahan. Sehingga dengan menjalankan prinsip Among, Ki Hajar Dewantara, dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan guru penggerak mampu menjalankan nilai-nilai dan perannya. Visi adalah gambaran proyeksi ke depan berupa pandangan, cita-cita, harapan, dan keinginan yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Visi hendaknya menjadi penggerak jiwa seluruh kegiatan sekolah dan sifatnya meningkat bagi seluruh warga sekolah, sehingga visi guru akan terwujud jika lingkungan pembelajaran menerapkan budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal hal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Disiplin yang dimaksud menurut KHD adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Sejalan dengan KHD Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang akan menggerakkan motivasi intrinsik seseorang.
Nilai-nilai ini antara lain nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selain nilai-nilai ini, setiap lembaga pendidikan juga mempunyai nilai-nilai yang diyakininya, misalnya kejujuran, kepercayaan diri, integritas, dan sebagainya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Diani Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, kita bisa mengamati mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah. Apabila motivasi murid-murid kita adalah pilihan pertama dan kedua, maka sebagai guru kita harus menuntun murid agar motivasi yang ketigalah yang seharusnya mendasari diri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan guru untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, kita akan menanggapi dengan mengajak murid berrefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan mempunyai diri. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh kelas yang menentukan motivasi dari dalam, sehingga bisa membentuk budaya positif dalam kelas. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ia akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan dan nilai-nilai kebajikan balik peraturan tersebut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Posisi kontrol manajerlah yang diharapkan. Dalam posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Segitiga restitusi. Diani Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi, restitution. 3 leaps. Tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal menarik setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif. Guru adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Ia harus senantiasa membuka wawasan dan cakrawala tentang pendidikan. Demikian halnya setelah mempelajari modul 1.4, banyak hal yang menarik yang saya dapatkan. Pendidikan yang memerdekakan siswa, apa yang harus ditinggalkan. 1. Pergeseran makna disiplin yang sesungguhnya. Semula saya beranggapan bahwa disiplin adalah terkait dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan, bahkan terkadang dihubungkan dengan hukuman. Ternyata disiplin adalah bentuk disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin juga sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang dilandasi nilai-nilai kebajikan yang menggerakkan motivasi instinktif seseorang. Perubahan cara berpikir setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif.
Satu, membudayakan disiplin sebagai disiplin diri sebagai bentuk kontrol diri dan berlandaskan keyakinan pada nilai kebajikan, misalnya kejujuran, kemandirian, kerjasama, kepedulian, dan lain-lain. Dua, jika ada perilaku murid yang menyimpang dari keyakinan, maka guru harus paham apakah kebutuhan dasar murid sudah terpenuhi, sehingga guru bisa menuntun murid menemukan solusi. Tiga, penghargaan dan hukuman tidak efektif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 4. Berusaha untuk menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. 5. Jika ada suatu permasalahan dengan murid, maka guru menggunakan pola pendekatan segitiga. Pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul 1 pada budaya. Sebagai guru, saya juga menerapkan budaya disiplin. Namun disiplin di sini masih terikat kuat dengan kepentingan dan kepatuhan, sehingga motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi dari disiplin murid-murid adalah ingin bebas dari hukuman, bahkan motivasinya adalah memperoleh imbalan atau penghargaan. Demikian juga sebagai guru, saya pernah melakukan kelima posisi kontrol dalam restitusi. Ketika murid dalam permasalahan, namun ketika saya menempatkan diri dengan kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah, murid malah mengulang kesalahannya lagi. Hal-hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif. Menciptakan budaya positif tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan dalam kesatuan ekosistem di sekolah, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik dari seluruh warga sekolah dan dilakukan secara konsisten. Harapan saya sebagai seorang pendidik dan untuk para pendidik adalah semakin menyadari tanggung jawabnya untuk membentuk budaya sekolah dengan fokus pada kebutuhan murid dan perkembangan. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1